Saudara sekalian yang terkasih, ini selalu dikatakan sebutan terkasih bahwa saudara-saudara itu disebut yang terkasih. Sebutan ini seperti juga yang dialami oleh Yesus sendiri ketika dia dibaptis oleh Yohanes, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih. Sebutan terkasih itu bukan hanya sebutan yang sembarangan atau disebut lip service. Kata yang sama diucapkan juga oleh suara itu ketika Yesus di Gunung Tabor mengalami suatu transfigurasi, bertemu dengan Elia dan Musa, dan mereka ada dalam kemuliaan. Ada suara itu lagi, inilah anak yang terkasih. Jadi saya mau bertanya pada saudara sekalian, apakah sebutan itu tetap akan saudara pakai atau saya mau menggantinya? Saudara-saudara yang mulia, Anda memilih yang mulia atau yang terkasih? Apakah sebutan ini bagi Anda tidak ada artinya sama sekali? Berlalu begitu saja. Kata-kata saya ini apakah kata-kata yang tidak ada artinya bagi saudara? Saya mengucapkan dengan segenap hati saya, saudara-saudara terkasih. Atau saya sebut saudara-saudara yang saya muliakan, gaya Pak Harto bicara. Paduka yang mulia. Apa perasaan saudara kalau saya sebut saudara itu yang mulia? Mungkin perasaan Anda mengatakan, pantaskah saya disebut yang mulia? Atau pastor itu hanya mau menyenangkan hati saya saja? Jangan-jangan dia merayu saya supaya kolektornya naik. Mungkin ada yang berpikir begitukah? Pantaskah kalau saya disebut yang mulia? Pantaskah saya kalau disebut yang terkasih? Apakah jasaku kalau aku disebut yang terkasih? Ketika kanak-kanak kita selalu rindu. Ya, rindu akan sebutan yang terkasih yang diucapkan oleh orang tua kita. Ada rasa iri terhadap saudara yang lain kalau mereka lebih dikasihi, lebih diperhatikan. Seringkali orang tua itu suka memuji-muji anaknya yang membanggakan. Ketika anaknya nampak berkembang dengan baik, dia ceritakan anaknya itu kepada orang tua yang lain, anakku ini luar biasa, membanggakan. IP-nya sekarang hampir 4, kurang 2. Prestasinya luar biasa, dia bisa mencetak gol ketika main bola. Ketika kita dipuji-puji,
oleh orang tua, timbul iri hati dari anak yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di hadapan Allah kita semua dimuliakan dan dikasihi. Peristiwa transfigurasi di Tabor menggambarkan bahwa kemuliaan Tuhan itu suatu pengalaman yang luar biasa. Banyak orang mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa karena Kristus. Pengalaman kesembuhan, pengalaman penggandaan roti, pengalaman pengusiran setan. Namun transfigurasi ini suatu pengalaman lain. Menggambarkan sungguh-sungguh Yesus itu termulia di antara Musa. Musa boleh disebut yang mulia karena dia membebaskan umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Elia berhak disebut yang termulia karena dia mengalahkan nabi-nabi Baal dan adu kesaktian dengan nabi-nabi Baal. Ketika nabi-nabi Baal disuruh mempersembahkan kurban dan mendatangkan api dari langit, dan ternyata mereka tidak bisa. Tapi Elia, meskipun hewan kurban itu sudah disirami air, dia mendatangkan api dari Allah. Dan disitulah perbedaannya nabi palsu dan nabi yang sungguh-sungguh. Bahwa nabi yang benar adalah nabi yang kata-katanya akan terjadi. Karena dia berkata-kata berasal dari Allah. Maka dia mengalahkan nabi-nabi Baal yang kemudian disembelih oleh para pengikutnya sendiri. Yang telah tertipu oleh mereka. Tapi Yesus juga lebih mulia daripada Musa dan lebih mulia daripada Elia. Karena Yesus membebaskan manusia dari kematian melalui kebangkitan. Maka kemuliaan di Gunung Tabor itu boleh diceritakan setelah Yesus bangkit. Kemuliaan Gunung Tabor itu baru terpenuhi di Gunung Golgota. Bukan di Gunung Tabor, kemuliaan yang sesungguhnya adalah di Gunung Golgota ketika Yesus mengalahkan maut dan dia bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di gereja kita itu di atas kaca patri Maria Vianney ada kaca patri Tabor. Di sana ada Yesus, ada Elia, dan ada Musa. Dan selalu saya kalau berkenan Tuhan membuat gereja, selalu saya membuat gereja di belakang dengan transfigurasi Gunung Tabor. Baru di sini, di daerah ini kemudian adalah sebetulnya ada salib dan inilah puncak Golgota. Perjalanan kita adalah dari Tabor menuju Golgota. Dari harapan, dari cita-cita mulia menjadi suatu nyata ketika kita harus membayarnya dengan penderitaan, dengan pengorbanan.
Bacaan pertama mengatakan bahwa Abraham membayar mahal bukti kesetiaannya kepada Allah. Anaknya satu-satunya yang diharapkan, yang dinantikan, harus dikorbankan demi kesetiaannya kepada Allah. Dan dia berkenan di hati Allah, mengganti anaknya yang harus dikorbankan dengan anak-anak yang lain yang akan meneruskan kesetiaan Musa. Itulah riwayat Hari Raya Kurban. Beranikah kita juga mengorbankan demi kesetiaan, mengorbankan kesenangan, mengorbankan sesuatu yang kita anggap berharga demi sesuatu yang mulia. Pengorbanan selalu mengikuti suatu yang berharga. Banyak pahlawan-pahlawan yang gugur demi kemerdekaan Indonesia. Ini suatu gambaran yang terjadi, yang kita alami tanpa suatu teriakan merdeka. Mereka tidak mau untuk berkorban. Tapi demi kemerdekaan itu mereka berani berkorban. Suatu hari saya ditanya umat tentang kemartiran. Betapa luar biasanya para martir-martir itu mati demi iman, mati demi kesetiaan. Lantas saya juga kemudian bertanya kepada umat itu, kalau ada kesempatan di Indonesia ini menjadi Katolik dipersulit bahkan diancam, apakah kamu juga berani jadi martir? Berani mati untuk imanmu? Ini yang banyak orang teruji imannya ketika dia berhadapan dengan maut, dengan kemartiran. Biasanya iklan yang baik itu dibungkus dengan sesuatu yang enak-enak. Maka mengikuti Yesus itu juga dibungkus dengan enak-enak yang kemudian disebut teologi kemakmuran. Sehingga kesaksiannya, dulu saya sebelum jadi Katolik mengikuti Yesus, saya tukang becak. Setelah ikut Yesus sekarang jadi tukang ojek. Ya, ada berkat Tuhan. Mengikuti Yesus itu enak. Mengikuti Yesus diberkati. Mengikuti Yesus itu akan terjamin. Kiranya tidak begitu laku kalau iklan itu. Mengikuti Yesus itu susah, memanggul salib, menyangkal diri. Masihkah kita mau mengikuti Yesus kalau kita memanggul salib? Masihkah kita mengikuti Yesus kalau ada ancaman bahwa kamu akan dibuli, kamu akan diejek, kamu bahkan akan dibunuh? Tanpa kita mempunyai niat yang besar, pengalaman akan transfigurasi, pengalaman bahwa kita adalah orang-orang yang mulia, dan kemuliaan yang diberikan Tuhan ialah kebangkitan.
Dan kemuliaan itu tidak sebanding dengan logam mulia, batu mulia, dan apapun yang disebut mulia. Tak sebanding. Maka marilah kita menyadari akan pengalaman Yesus transfigurasi itu. Dan jangan terlena dengan pengalaman kemuliaan Kristus. Kristus yang mulia adalah Kristus yang memanggul salib. Kristus yang setia. Kristus yang oleh Allah dipersembahkan kepada kita semua agar kita memiliki kemuliaan kebangkitan, hidup abadi, hidup yang kekal, hidup yang mulia adalah hidup Tuhan yang mengalahkan maut. Alangkah indahnya kebangkitan, karena itu mengalahkan kematian. Mengalahkan bahwa hidup tidak hanya berhenti saat kita mati, tapi hidup yang sesungguhnya adalah mulai ketika kita mati. Kita bangkit, kita hidup abadi. Tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Ada orang mengatakan hidup itu perubahan. Sehingga yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ya, yang abadi adalah yang tidak berubah. Bukan perubahan. Yang abadi bahwa dalam perubahan-perubahan dunia ini ada sesuatu yang tidak berubah, yang kekal abadi sekarang dan selamanya. Inilah yang paling berharga. Harta yang tidak bisa dicuri dan dirampok, harta yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat. Emas dikatakan mulia karena tetap menghadapi banyak perubahan. Tetapi itu hanya barang. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pantaskah kita disebut yang mulia? Karena kita dikasihi Tuhan. Setidak-tidaknya mulailah dengan kata-kata saudara-saudara yang terkasih. Bahwa kita sungguh dikasihi oleh Allah. Karena dikasihi itulah kita istimewa, kita dimuliakan oleh Allah. Diberi hidup oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kemuliaan kita bukan di dunia ini saja, tetapi kemuliaan kita mulai dari dunia ini. Banyak sekali orang-orang yang merindukan kata-kata terkasih. Banyak orang merindukan disebut yang mulia, yang berharga. Dan hari ini, hari juga pembaptisanmu, kata-kata Allah muncul. Inilah anakku yang kukasihi. Dan hari ini melalui Injil Markus kita disebut inilah anak yang kukasihi. Pengalaman Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah juga pengalaman kita semua.
kita ikut mengalami ketika kita mendengar kesaksiannya. Namun kemuliaan saudara sekalian harus diuji di Gunung Golgota. Kemuliaan Tabor akan terpenuhi di Gunung Golgota. Lihatlah salib kita, lihatlah tubuh Kristus yang hancur. Dia tetap mulia. Dialah yang hancur harus hancur, tapi yang mulia tetap selama-lamanya. Mungkin saudara harus sering mendengarkan kata-kata ini. Ketika Anda kesepian, ketika Anda gagal, ketika Anda pesimis, ketika Anda kalah, ketika Anda tanpa harapan, ada suara Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Dan itu ditujukan pada Yesus Kristus dan juga anak-anak Allah pengikut Kristus. Inilah anak-anakku yang mulia, yang dimuliakan oleh hidup Tuhan yang mulia. Itulah harga diri kita. Itulah yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berharga karena dikasihi Tuhan, maka kita dimuliakan Tuhan. Musa membebaskan umat dari perbudakan di Mesir. Elia membebaskan manusia dari nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat. Tapi Yesus membebaskan kita dari kematian, dari dosa yang berakibat kematian, dari dosa akibat kuasa setan. Maka Yesus membebaskan kita dari setan, dosa, dan maut. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Ingat kata-kata itu. Anda sudah dibebaskan dari setan, maka jangan takut lagi. Dan jangan menakut-nakuti orang dengan setan. Berarti Anda adalah setan yang menyebarkan ketakutan. Dan jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita adalah orang-orang yang terkasih. Kita adalah orang-orang yang termulia, karena dimuliakan oleh hidup Kristus yang bangkit. Kebangkitan adalah kemuliaan sejati. Kita berdiri menyatakan iman kita. Aku